di tanah nan jauh di ujung sebuah pulau besar, tepatnya Heka, yaitu Heka Utara yang luas dan penuh sejarah. Berdirilah sebuah kerajaan bernama Sawah Purbakala Raja Pusat. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja kuat dan disegani yang bernama Tuanke Ubwet Galahala. Ia memiliki kekayaan melimpah, ribuan prajurit, dan tanah yang membentang dari bukit hingga pantai. Namun, di balik kejayaan itu, tersembunyi cerita luka dalam sebuah keluarga bangsawan kerajaan. Putra sulungnya, Tuanke Ubaya Nagata Kakar, dikenal tampan, kuat, dan cerdas. Sejak kecil, ia memang disiapkan untuk memimpin kerajaan ini kelak, sehingga dia diajarkan segala ilmu bela diri, sehingga dia dapat menguasai ilmu silat, ilmu batin, serta mendalami ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Ia seorang anak yang rajin, taat, patuh, dan berjiwa pemimpin. Tapi takdir berkata lain. Ia tak pernah dianggap istimewa. Ia tumbuh dalam bayang-bayang dua adiknya, Iput dan Datunget, adik perempuan kembarnya, yang bijak dan tenang. Sedangkan adiknya yang bernama Tuanke Hanif, si bungsu, lembut dan saleh. Calon pemimpin yang diramalkan kelak akan menjadi salah satu dari para ulama di Hecha. Nagata terus dibanding-bandingkan dengan adik-adiknya. Ia dianggap terlalu keras, terlalu panas, terlalu haus kuasa. Ia pun memendam dendam kepada sang ayah yang menurutnya tidak adil. Ayahnya tidak pernah menyadari akan hal tersebut, tapi bagi Nagata bukanlah tahta yang ia incar. Ia hanya menginginkan pengakuan, harta, dan yang paling dalam, yaitu balas dendam. Hari demi hari dia di dalam tekanan yang dahsyat, tidak terbendung akan sakit hati yang dia terima selalu, akan cacian dan makian yang dilontarkan oleh sang ayah kepadanya. Jadi saat amarahnya memuncak, Nagata memikirkan hal yang tidak semestinya dipikirkan olehnya. Dia berencana untuk menghabisi sang ayah. Tetapi hal tersulit ialah dia harus berhadapan dengan kepala pengawal kerajaan, yaitu Ambarahop. Ambarahop sendiri usianya masih muda juga saat itu. Dia mempunyai balas budi kepada sang ayahanda Nagata, karena dari kecil beliaulah yang mendidik Ambarahop sampai dewasa saat ini. Jadi singkat cerita, dengan segala taktik dan muslihatnya, karena terbakar api dendam kepada sang ayah, maka terjadilah pada malam tersebut agenda yang direncanakan terlaksana saat adanya pertemuan antara sang ayah dan anak tersebut pada sebuah kamar yang lumayan besar. Pada suatu malam, saat pertemuan itu berlangsung, hatinya meledak dan tak tertahankan lagi atas sikap dan kata-kata sang ayahanda kepadanya. Maka dengan sebilah rencong warisan leluhur, ia membunuh ayah kandungnya sendiri tepat di jantung ayahnya. Tapi perbuatannya tak luput dari mata ibunya, Iput Ulum Drien, perempuan sakti yang berasal dari garis darah ulama dan pemangku adat leluhur. Dengan air mata berlinang, dengan berat hatinya dan kutukan dari langit, sang ibu mengutuk anaknya menjadi sesosok makhluk yang buruk rupa. Konop bodoh, itulah nama kau kini. Bukan manusia, bukan binatang, tapi jelmaan dosa dari darah yang kau tumpahkan, ucap sang ibunda berdoa kepada Sang Maha Kuasa dengan berlinang air mata yang menetesi bumi. Maka dengan sekejap tubuh Nagata berubah mengerikan, wajah bulat dan menakutkan, gigi taring besar, tangan dan kaki panjang kekar, telapak kaki dan tangan membesar, dada bidang seperti beruang, telinga runcing seperti kurcaci hutan. Maka sejak saat itu, ia lari ke dalam hutan belantara, menjauh dari dunia manusia. Namun Konop bodoh bukan makhluk jahat tanpa arah. Ia tetap menyimpan keyakinan dalam hatinya. Ia masih mendirikan syalat. Ia masih memohon ampun dalam gelap malam. Ia kini mengembara mencari seorang alim ulama yang bisa menghapus kutukan. Tapi jalannya panjang, penuh darah dan kesunyian. Sedangkan Ambarahop, dia sangat marah besar karena tidak dapat menjaga Tuanke Ubwet Galahala yang sudah dianggap sebagai ayah juga baginya. Dia dendam dan ingin menuntaskan perbuatan Nagata alias Konop bodoh. Dia akan mencarinya sampai ke ujung dunia. Dia bersumpah darah. Karena kutukannya, Konop bodoh harus makan untuk bertahan. Di dalam hutan belantara Heka, dia mencari sumber makanan. Makanan favoritnya sirih tua dicampur madu, kacang tanah rebus, daging kambing hutan, dan yang paling ia sukai, daging unta Arab, yang kini telah punah akibat selalu dijadikan makanan utama bagi Konop bodoh. Jadi saat makanannya agak sulit didapatkan, maka dia mempunyai pilihan yang lain untuk dijadikan santapan sehari-harinya. Karena itulah, untuk bertahan hidup, ia memburu manusia pendosa, yakni para pencuri, pembunuh, pemerkosa,
penipu ulama. Konok bodoh tak sembarangan memangsa manusia tak bersalah, ia punya kode moral sendiri, meski wujudnya mengerikan. Siapapun pendosa yang bertemu dengan konok bodoh akan sial nasibnya, tanpa mengenal kata ampun dia akan menghajar dan memakan orang tersebut dengan brutal, sampai tinggal kerangka saat dia memakannya. Di sisi lain, adiknya Tuan K. Hanif, kini saat sudah dewasa, maka ia membangun kerajaan baru yang bernama Sawah Tidak Petak Kelak. Ia akan bertempur melawan kakaknya sendiri dalam perang besar antara darah dan takdir. Kalau kamu suka cerita-cerita legenda, misteri lokal, dan kisah yang bikin bulu kuduk berdiri, tapi tetap seru buat diceritain ke temen, jangan lupa buat like dan subscribe, karena di channel ini, kamu bakal nemuin lebih banyak kisah gila kayak gini.